Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaril Ramadan Salman Nur dengan NIM S1S1221143. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi penyakit hati atau liver. Nah, di sini kita punya data. Kita scroll dulu. Nah, ini datanya semua. Nah, kita ulang dari awal. Oke. Nah, kita ketahui bahwa penyakit hati ini termasuk hepatitis, fibrosis, sirosis. Nah, ini dapat menyebabkan 1,2 juta kematian per tahun. Nah, dalam hal ini menerapkan dan membandingkan performa 4 algoritma, yaitu Navice-Bain, KNN, Random Forest, dan PSD teroptimasi. Nah, baik. Kita lihat ini datanya. Nah, kita lihat ini datanya. Nah, ini dia datanya. Ada 13. Oke, kita lihat datanya di mana sini. Ada kategorinya dan lain-lain. Di mana sini dimasukkan datanya untuk memproses sebuah data, dipanggil. Oke. Nah, kita lihat ini kategorinya. Nah, ada usia, keterangan ini. Oke. Terus ini diimpor datanya lewat Kaggle. Nah, di mana ini menggunakan confidence matrix dan akurasi via cross validation. Nah, kita lihat sini. Ini merupakan kategorinya, datanya. Di mana sini kita lihat ada gambarnya berupa mantap. Nah, kita lihat ini, dilihat sekilas yang berkorelasi tinggi dengan kategori. Nah, sini ada keterangannya. Nah, kita lihat ini dari tiap kategori yang berkelompok. Karena selalu terlalu banyak, maka data untuk berikutnya ini menganalisis kategori umur dan lain-lain. Selain itu, kategori yang akan dimasukkan hanya beberapa penyakit, yakni hepatitis, fibrosis, dan simbosis. Nah, kita lihat ini hanya beberapa penyakit saja, dan ini datanya, hasil presentasinya ini. Nah, di mana di sini di input kategorinya, dimasukkan lagi, dipanggil tentang penyakitnya yang ada 3 tadi, di mana ini hepatitis, fibrosis, dan simbosis. Nah, ini kita lihat ini analisisnya. Nah, di mana itu yang biru adalah hepatitis, yang 2 itu fibrosis, dan yang 3 itu simbosis. Kita lihat ini, panggil datanya, dimasukkan semuanya, dan muncullah grafik tabel yang kita inginkan atau kategori yang kita inginkan dari tujuan 3 ini, hepatitis, fibrosis, dan simbosis. Oke. Nah, kita lihat ini, dipanggil dia datanya. Kita lihat inputannya ini, datanya kita lihat. Nah, di sini harus dipanggil memang 3, dikarenakan yang kita tuju itu penyakit hati yang dikategorikan ada 3 juga ya. Oke. Nah, kita lihat sini. Nah, ini dia grafiknya juga. Ini beda-beda ya. Kita lihat sini. Ini labelnya dia. Kita lihat ada perbedaannya. Grafiknya
Kita lihat juga ada 1, 2, dan 3. Nah, di mana di sini kenapa bisa muncul data yang berbeda? Dikarenakan data itu tidak semuanya sama. Tidak semua mengalami penyakit yang sama, serta tidak semua juga mengalami juga penyakit yang berulang. Nah, kita lihat ini pengaruhnya ke kategorinya gimana. Nah, kita bayangkan ini yang warna biru hepatitis, yang warna orange fibrosis, dan warna hijau simbosis. Nah, dimana kita lihat ini grafiknya naik turun, tidak selalu bersamaan, sesuai dengan masing-masing kategori yang diminta. Ini usia, ini dia lagi, kita lihat ada semua keterangannya. Oke, perhatikan seksama ini. Ini setelah diinput datanya sesuai data yang diambil dari klasifikasi penyakit hati tersebut. Nah, di mana ini kita lihat. Nah, di sini mulai muncul kategorinya. Kita lihat ini yang mendominan, yang tidak mendominan. Nah, ini disesuaikan dengan metode-metode tersebut. Nah, kita lihat ini akurasinya bagaimana, terus akurat atau tidak. Nah, kita lihat dibagi menjadi 3 lagi. Lihat sendiri, dibagi menjadi 3. Kita lihat sendiri. Nah, ini berbeda-beda ya. Dari warna biru ini yang tadinya besar, terus pindah ke kategori satunya ini menjadi kecil dan menjadi sedang. Sama juga seperti orange, sedang, kecil, sedang, di mana hijau besarnya kategorinya yang mendominan, serta kecilnya kategori minimal, serta besarnya lagi kategori yang mendominan. Nah, kita ini di sini metodenya ini cepat dan efektif, namun terlalu sederhana. Nah, kesulitan pada fiturnya juga independen. Itu meliputi bisa termasuk juga sebagai metode Navier Bayes. Nah, dimana kalau random forest ini dipakai metodenya klasifikasi penyakit hati ini, dimana kurva belajar kompleksnya itu beresiko overfitting jika tidak dioptimasi. Nah, kita ketahui juga kalau KNN gimana, yaitu mudah diimplementasikan, tapi sensitif terhadap jumlah. Nah, sensitif terhadap jumlah itu maksudnya kayak gimana? Terhadap jumlah itu maksudnya kayak data yang disajikan itu diimplementasikan, jadi ketika datanya itu sensitif terhadap jumlah itu, maka mudah diimplementasikan. Nah, sebagai contoh seperti begini, kita lihat datanya. Ini kan termasuk inputan ini, kita lihat dimasukkan kategorinya beda-beda ya, dan metodenya juga. Nah, setelah ini kita lihat. Nah, oke. Habis. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu sedikit di mana itu pengembangan selanjutnya itu validasi eksternal, terus integrasi alat diagnostik. Nah, di mana itu integrasi diagnostik itu gabungan data digabungkan ya. Nah, kita lihat ini ada inputannya, outputnya. Lihat. Nah, ini inputan datanya. Kita lihat sendiri. Ini hasil dari semua kategori tersebut. Kita lihat sendiri inputan datanya cukup banyak. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat sendiri. Ini gimana grafiknya. Kategorinya dimasukkan tuh beda-beda ya. Setiap
kategori itu berbeda-beda. Oke, sudah diperhatikan. Lihat lagi, ini muncul. Kita lihat. Nah, setelah melihat data ini, oke, kita lihat. Nah, setelah data ini, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.